Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti sehingga mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi
12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan di Medan saat kami bersama Romo Beno yang menjadi Ketua Komisi HAK Keuskupan Agung Medan menyelenggarakan animasi, sosialisasi, dan koordinasi terkait dengan tugas pelayanan hubungan antar agama dan kepercayaan, baik Konferensi Wali Gereja Indonesia maupun juga di Keuskupan Agung Medan. Romo Beno salah satu pengurus juga dalam kepengurusan di Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia pada periode saya melayani sebagai sekretaris eksekutif. Terima kasih Romo Beno yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk datang ke Medan dan berkoordinasi dengan teman-teman dari tanggal 2 sampai tanggal 4 yang dilaksanakan di PPU Pematang Siantar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini ditampilkan pengalaman Paskah dalam perspektif Injil Yohanes yang dalam konteks Paskah kedua dari pelayanan umum Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus melakukan tanda keempatnya dan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Disebut dalam Injil pada perayaan Paskah Yahudi, tentu yang dimaksudkan Paskah Yahudi adalah kenangan akan pembebasan dari Mesir menuju tanah terjanji. Dalam konteks itulah Tuhan kita Yesus Kristus membuat tanda yang istimewa, tanda yang terjadi dalam konteks Paskah dan mengantisipasi dalam bahasanya sendiri. Kalau kita meminjam dalam Injil yang kita baca, Injil Yohanes bab 6 ayat 11 dan juga ayat 23, mengantisipasi Paskah terakhir yang akan dirayakan Yesus bersama para muridnya. Di sana perayaan Paskah tahunan untuk mengenang dan menghadirkan tindakan keselamatan besar yang dilakukan Allah melalui kepemimpinan Nabi Musa dikenangkan, dan dalam konteks perayaan Paskah itulah Tuhan kita Yesus Kristus mengantisipasi perayaan Paskah yang tidak lain adalah wafat dan kebangkitannya untuk membebaskan semua orang, dunia dan seisinya dari belenggu-belenggu dosa. Itu yang kemudian dipersiapkan melalui mujizat penggandaan roti. Maka dapat dikatakan setelah Paskah di Mesir, Musa memang memimpin umat ke padang gurun dan ke gunung Allah. Dan kali ini seperti Musa, Yesus telah memimpin umat ke padang gurun dan ke atas gunung. Yesus akan menggenapi Paskah dan menetapkan Paskah baru yang berpusat
pada karya keselamatan melalui kebangkitannya. Nabi Musa memimpin umat dari perbudakan Mesir ke perbatasan tanah terjanji. Yesus Kristus Tuhan kita melalui tindakan keselamatannya yang besar, menuntun kita dari perbudakan dosa menuju kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Saat kita melakukan perjalanan menuju tanah terjanji, yaitu kehidupan surgawi, kita dituntun melalui padang gurun kehidupan duniawi oleh Musa baru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Juru Selamat semua orang. Dan sama seperti seorang Israel membutuhkan roti untuk perjalanan duniawi mereka yang disebut mana, roti yang diturunkan di padang gurun, mana turun setiap pagi dan cukup untuk memberi makan orang-orang selama sehari. Dalam Perjanjian Baru, tidak hanya diberikan mana, roti untuk hidup sehari-hari di padang gurun, tetapi diberikan pada kita roti hidup, yaitu Yesus sendiri yang menjadi santapan surgawi kita, bukan hanya bertahan sehari, tetapi untuk kehidupan abadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saat kita berdoa Bapa kami, kita memohon, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, berilah kami rezeki pada hari ini. Kita memohon kepada Tuhan tidak hanya untuk menopang kita dan memenuhi kebutuhan fisik kita, tetapi juga memohon kehidupan yang rohani, yang supernatural. Seperti yang Yesus ajarkan di Kapernaum, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Injil Yohanes bab 6 ayat 51. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika para murid mengumpulkan sisa-sisa roti, mereka mengumpulkan cukup banyak untuk mengisi 12 keranjang anyaman. Dan ketika orang-orang melihat tanda ini, mereka berseru, "Dia ini benar-benar seorang nabi. Dia yang akan datang ke dalam dunia." Injil Yohanes bab 6 ayat 14. Seperti halnya perayaan Paskah dan mana, hal ini juga berkaitan dengan hubungan antara Musa dan Yesus. Ketika ia memberikan wasiat terakhirnya kepada Israel di dataran Moab, Nabi Musa berjanji bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi sesudah dirinya seperti dirinya. Seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengah saudaramu. Dialah yang harus kau dengarkan. Itu yang disampaikan Nabi Musa dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 15. Orang-orang yang telah menunggu selama berabad-abad untuk penggenapan akhir dari nubuat Nabi Musa itu kini berjumpa dengan Kristus. Dalam hal ini, Nabi Musa sudah menubuatkan akan hadirnya Musa baru, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah mereka akan mendengarkan perkataan Yesus sebagaimana dinubuatkan dan diwasiatkan oleh Nabi Musa? Tuhan berfirman kepada Musa, "Seorang nabi seperti engkau akan kubangkitkan bagi mereka dan dari antara saudara-saudara mereka.
Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulut nabi itu. Nabi itu akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperingatkan. Itu yang ditegaskan dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 18. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Musa baru, memberikan peneguhan atas perjanjian Allah melalui Nabi Musa kepada umatnya. Yesus Sang Musa baru meneguhkan perjanjian itu bukan dengan sekadar kutipan-kutipan, tetapi dengan sabdanya sendiri, karena dia tak lain adalah Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan memeteraikan perjanjian itu dengan darahnya. Inilah yang kita kenang setiap kali kita merayakan Ekaristi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.